Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para saudaraku sekalian, sampailah kita pada kajian yang ke-10 dari kajian meniti jalan insan muttaqin. Pada kajian kali ini akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan keimanan di dalam hati ya. Dan pembahasan tentang bagaimana menumbuhkan keimanan di dalam hati ini terdiri dari beberapa bagian ya para saudaraku. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, pastikan Anda itu benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian-kajian sebelumnya ya. Sebab secara prinsipnya setiap kajian yang saya sampaikan di sini merupakan kelanjutan dari kajian-kajian yang sebelumnya. Tentunya sesuai dengan nomor urutnya ya. Para saudaraku sekalian, percaya, istilah percaya ya, ini adalah pembenaran hati yang selalu membutuhkan sandaran berupa pembenaran akal pikiran ya. Dan pembenaran inilah yang diistilahkan dengan sebutan tasdik ya. Sehingga dengan segala sesuatu sehingga segala sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal pikiran tersebut, ini otomatis tidak akan dipercayai oleh hati. Dan begitu pula sebaliknya tentunya ya. Segala sesuatu yang telah dibenarkan oleh akal pikiran atau telah dirasakan oleh zaukon, oleh rasa dan perasaan ya, ini pasti akan dipercayai oleh hati tersebut ya. Dan adapun akal pikiran itu sendiri ya, maksudnya terutama di dalam proses membenarkan atau menolak sesuatu tersebut ya, ini sangat dipengaruhi oleh bukti-bukti atau dalil-dalil ataupun penjelasan-penjelasan yang dapat diterimanya. Sehingga pemberian bukti ataupun pemberian penjelasan yang semakin kuat dan semakin sempurna kepada akal pikiran tersebut, ini otomatis akan membuat akal pikiran menjadi semakin kuat dan semakin sempurna pula di dalam melakukan pembenarannya ya. Yang pada akhirnya tentunya ini akan membentuk satu kepercayaan yang semakin kuat dan semakin sempurna pula di dalam hati tersebut ya. Adapun yakin atau keyakinan hati ya, ini adalah bentuk keteguhan hati di dalam upaya yang terus menerus memelihara dan menjaga kepercayaan di atas ya. Nah ini jadi titik perbedaannya sebenarnya antara percaya dengan yakin ya. Ya sepintas percaya dengan yakin ini sepertinya sama ya. Maka kondisi teguh yang terus menerus percaya terhadap sesuatu yang telah dibenarkan oleh akal pikiran atau oleh rasa di atas dengan tanpa ada perubahan, itulah ya yang disebut dengan keyakinan ya. Jadi intinya keyakinan ini adalah kepercayaan yang terus dibina ya. Jadi tidak bisa lepas, tidak pernah lepas. Adapun percaya itu bisa jadi kita lengah ya. Para saudaraku sekalian, sifatnya keyakinan itu ini sangat universal dan memiliki ruang lingkup yang luas sekali, karena keyakinan tersebut selalu mengikuti hukum logis dari akal pikiran itu sendiri ya. Sedangkan bukti ataupun penjelasan yang dibutuhkan oleh hukum logis dari akal pikiran tersebut adalah ya, yang pertama, segala sesuatu yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri ya. Maksudnya bersifat akliyah ya. Dan yang kedua, ini adalah segala sesuatu yang sifatnya tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang biasa terjadi ya. Maksudnya tidak bertentangan dengan hukum sebab akibat, jadi bersifat hadiah. Dan yang ketiga adalah segala sesuatu yang bersifat ini demonstratif ya, baik itu dari khobariyah ataupun nakliyah. Ini yang mampu memaksa akal pikiran untuk membenarkan segala sesuatu yang didemonstrasikan kebenaran tersebut ya. Adapun iman atau beriman itu sendiri, ini berbeda pengertiannya dengan kepercayaan dan keyakinan di atas ya.
Intinya iman itu adalah keyakinan hati yang teguh dan terus dijaga terhadap keenam rukun dari semua yang menjadi rukun-rukunnya iman itu sendiri ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Ya. Jadi satu ketika ini Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril pun bertanya kepada beliau, "Fa akhbirni anil iman." Kata Jibril, kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan percaya terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya. Senada dengan itu Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Para saudaraku sekalian, dari penjelasan-penjelasan di atas, ini dapat disimpulkan bahwasanya iman itu adalah berkumpulnya 6 kepercayaan dan keyakinan di dalam hati, yaitu percaya dan yakin terhadap kebenaran 6 rukun yang menjadi rukun dari rukun-rukun iman itu sendiri ya. Maka di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, jika kami menggunakan istilah iman atau beriman ya, maka yang kami maksudkan ini adalah percaya dan yakin terhadap adanya Tuhan dan apapun yang datang darinya yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun kepercayaan dan keyakinan kepada yang lainnya, yaitu percaya dan yakin kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta qada dan qadarnya Allah, ini adalah sesuatu yang pasti sebenarnya, pasti akan diikuti oleh dan dipercayai serta diyakini oleh hati ya. Dan kami tidak perlu menyebutkannya, tetapi cukup dengan penyebutan iman billah ya. Dengan demikian maka dapat diketahui ya, bahwasanya untuk menumbuhkan keimanan dalam hati tersebut, ini secara prinsipnya adalah bagaimana membuat hati tersebut percaya dan yakin terhadap adanya Allah, dan apapun yang datang darinya tersebut ya, tentunya ini semua harus dipercayai ya. Bukan hanya sebatas percaya terhadap adanya Allah, apapun yang datang dari Allah tersebut ini harus dapat dipercayai ya. Tugas untuk mempercayai dan meyakini sesuatu pada diri manusia itu adalah hati ya, maksudnya hati yang bukan terdiri dari segumpal daging atau mudghah ya, tetapi hati yang berupa sesuatu yang halus dan bersifat al-batin, tersembunyi, yang dapat menangkap segala rasa, yang memiliki kekuatan untuk berkehendak, yang memiliki kekuatan untuk memaksa anggota tubuh untuk melakukan ini dan itu, memiliki keinginan ya, yang seluruh anggota tubuh tidak berdaya di bawah perintahnya, sehingga segala sesuatu sehingga sesuatu yang halus tersebut ini mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkannya melalui anggota tubuh lahiriahnya ya. Rasulullah bersabda, "Inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan apabila ia buruk, maka menjadi buruklah seluruh anggota tubuhnya. Dan ketahuilah, itulah hati. Para saudaraku sekalian, hati yang seperti inilah yang digambarkan dengan segumpal daging atau mudghah di atas ya.
Dikarenakan asal mula atau tahapan-tahapan kejadian para manusia tersebut, ini salah satu dari tahapannya adalah berupa mudghah di atas. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Dan sungguh kami ciptakan manusia yang berasal dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah tersebut ini air mani yang tersimpan pada tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian kami jadikan nutfah air mani tersebut menjadi segumpal darah. Kemudian kami jadikan segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging atau mudghah. Kemudian kami jadikan segumpal daging tersebut tulang belulang. Lalu kami bungkus tulang belulang tersebut dengan daging. Kemudian kami jadikan ia sesuatu yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Para saudaraku sekalian, setengah daripada sifatnya hati yang utama adalah di mana hati tersebut hanya mau mempercayai sesuatu jika sesuatu tersebut telah dibenarkan oleh akal pikiran atau oleh zaukon. Ya, yang dimaksud zaukon ini adalah bagian hati yang dapat merasakan sesuatu ya. Maka bagaimana menanamkan dan secara prinsipnya maksudnya, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan keimanan tersebut di dalam hati, ini otomatis tidak dapat lepas dari peran serta pembenaran atau tasdik dari akal pikiran atau oleh zaukon tersebut ya. Secara tahapan prosesnya untuk menanamkan keimanan kepada Allah di dalam hati tersebut, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah bagaimana membuat akal pikiran tersebut percaya terhadap adanya Allah. Kemudian setelah hati tersebut percaya, ini diperlukan upaya memperteguhnya ya, agar menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati. Kemudian untuk mengubah keyakinan tersebut menjadi rasa yang dapat dirasakan oleh zauk ya, maka diperlukan daya imajinasi untuk memasukkan keyakinan tersebut ke dalam zauk, tersebut ya, dalam zauk itu sendiri maksudnya. Ya, ini melalui satu proses berupa renungan tafakur. Jika jiwa tersebut dalam kondisi yang tenang, maka semakin tenang tafakurnya. Ya, ini otomatis ya. Jiwanya tenang, maka tafakurnya pun akan semakin tenang, dan otomatis akan menghasilkan keyakinan yang bersandar pada rasa yang semakin sempurna pula ya. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas setelah semuanya sudah selesai secara teori, secara keilmuannya. Adapun akal pikiran secara prinsipnya juga memiliki sifat yang tersendiri, di mana akal pikiran tersebut ini hanya mau membenarkan sesuatu jika sesuatu tersebut telah memiliki bukti atau dalil yang dapat diterimanya atau dapat dibenarkannya ya. Dan ketahuilah para saudaraku, dalil atau bukti yang dibutuhkan oleh akal pikiran untuk membenarkan ataupun menolak sesuatu itu pada dasarnya ada dua macam ya. Yang pertama adalah dalil atau bukti dalam bentuk penjelasan-penjelasan logis yang dapat diterima oleh akal pikiran maksudnya. Dan yang kedua adalah dalil atau bukti dalam bentuk pembuktian secara demonstratif. Sehingga dari pembuktian tersebut akal pikiran itu tidak memiliki pilihan lain selain mau tidak mau harus membenarkan sesuatu yang telah didemonstrasikan kebenarannya ya. Karakter utama dari akal pikiran adalah ya, ini perlu diketahui ya, ini bersifat logis, maksudnya tidak bertentangan dengan hukum akal pikiran. Ini karakter utamanya ya. Segala sesuatu itu secara otomatis akan bersifat logis dalam pandangan akal pikiran jika segala sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan tiga hukum dari akal pikiran atau salah satu dari ketiganya ya. Nah, ini yang pertama adalah hukum akliyah, yang kedua hukum adiyah, dan yang ketiga adalah hukum nakliyah ya. Dan ketahuilah pada dasarnya
ketiga hukum akal pikiran di atas semuanya mengacu pada prinsip dasar daripada kinerja berpikir itu sendiri ya. Para saudaraku sekalian, secara hukum akliyah, akal pikiran itu tidak akan mau membenarkan satu pernyataan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada tanpa ada yang mencipta ya. Ini secara akliyah tidak pasti ditolak ya. Pernyataan seperti di atas ya, ini pasti akan ditolak oleh akal pikiran. Karena ini tidak bersesuaian dengan hukum akliyah daripada akal pikiran itu sendiri ya. Dan akal pikiran pun pasti akan sangat menolak jika sebab akibat adanya sesuatu itu tidak memiliki ujung penghabisan ya. Seperti pembelahan sebuah benda ya, yang apabila dibelah secara terus menerus, belahannya dibelah lagi menjadi dua, belahannya dibelah lagi, dibelah lagi, tetapi dikatakan ini tidak akan ditemukan bagian yang terkecil yang tidak lagi dapat dibelah menjadi dua ya. Jadi dikatakan benda itu terus menerus bisa dibelah tanpa henti. Nah, pernyataan seperti ini secara otomatis akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk diterima dan dibenarkan menurut hukum akliyah akal pikiran ya. Sebab semuanya sangat bertentangan dengan hukum dasar daripada sifat dari akal pikiran itu sendiri ya. Sesuatu jika dikatakan tidak ada, sesuatu menjadi ada tanpa ada yang mencipta, ini mustahil menurut akal hukum akliyah ya. Tetapi juga sebaliknya, sesuatu kalau tidak memiliki ujung asal muasalnya, ini juga sesuatu yang mustahil menurut akal pikiran. Telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, terus sampai hari kiamat terus begitu saja gitu ya. Ini juga mustahil ya. Yang pasti menurut akal pikiran, entah itu telur atau ayam, ini pasti ada yang lebih dahulu ya. Kemudian secara hukum adiyah, segala sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan yang biasa terjadi pun ini pasti akan ditolak oleh akal pikiran ya. Jadi kata adiyah itu ini berarti adat kebiasaan, maksudnya kebiasaan yang terus menerus berulang dan menghasilkan sesuatu hal yang selalu sama. Seperti kebiasaan orang yang makan, ini pasti akan selalu mengalami kenyang ya. Sehingga dimanapun serta kapanpun orang melakukan makan, pasti akan menghasilkan sesuatu yang sama, yaitu rasa kenyang. Ini kebiasaannya, adatnya ya. Maka karena kebiasaan yang terus menerus terjadi seperti itu, pada akhirnya akal pikiran tersebut pun selalu membenarkan jika makan tersebut pasti akan mengalami kenyang. Dan akal pikiran tersebut pada akhirnya tidak lagi membutuhkan semacam pertimbangan untuk membenarkan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum adiyah di atas ya. Dan hukum adiyah ini dikenal juga dengan istilah hukum sebab akibat ya. Makan adalah sebabnya, sedangkan kenyang itu adalah akibatnya. Dan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum sebab akibat ini pasti akan dibenarkan oleh akal pikiran. Bahkan pembenarannya tersebut sudah tanpa melalui pertimbangan ya, tanpa melalui koreksi critical area berpikir manusia itu lagi ya. Sehingga segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum akibat tersebut ini otomatis akan dibenarkan secara langsung oleh akal pikirannya. Tetapi di sisi lain, akal pikiran tersebut pun ini tidak akan mau membenarkan hukum sebab akibat yang tidak memiliki ujung ya. Ya, ini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Seperti pernyataan telur itu berasal dari ayam dan sebaliknya, ayam tersebut berasal dari telur dan seterusnya dan seterusnya. Dia berputar membentuk lingkaran, ayam dari telur, telur dari ayam, ayam dari telur, telur dari ayam. Ya, dalam konteks hukum adiyah di atas, telur itu adalah penyebab adanya ayam, sedangkan ayam itu sendiri adalah hanya merupakan akibat dari adanya telur di atas ya. Atau sebaliknya, ayam tersebut ini dapat dianggap sebagai penyebab dari adanya telur, sedangkan telur itu sendiri hanya merupakan akibat dari adanya ayam di atas ya. Jika hubungan keberadaan ayam dan telur di atas ini terus ditanyakan kepada akal pikiran, ini pasti akan menghasilkan jawaban yang sama.
Ya, di mana akal pikiran tersebut akan menjawab bahwa telur itu berasal dari ayam dan ayam itu sendiri pasti berasal dari telur dan seterusnya tanpa ada ujung penghabisannya. Maka pada dasarnya ini jawaban tersebut ini sangat logis menurut hukum hadiah akal pikiran. Tetapi di sisi lain dari akal pikiran yang real tersebut ini justru sangat menolak adanya hubungan sebab akibat yang membentuk lingkaran yang berakhir pada tanpa ujung penghabisannya. Ya. Dari sisi penolakan seperti ini, maka akal pikiran tersebut pada akhirnya pasti akan mengambil satu kesimpulan bahwa pastilah ada yang lebih dahulu. Ya. Pasti ada yang lebih dahulu ada dari salah satu keduanya, entah itu telurkah ataukah ayamnya. Ya. Yang pasti salah satu dari keduanya ada yang lebih dahulu dicipta. Itu kesimpulan puncak dari akal pikirannya. Kemudian hukum yang ketiga dari akal pikiran itu adalah yang disebut hukum nakliyah. Ya, yang dimaksudin dari hukum nakliyah adalah ini pembenaran ataupun penolakan akal pikiran terhadap berbagai khobar atau informasi yang diterima oleh akal pikiran itu sendiri. Ya, para saudaraku sekalian. Untuk lebih detailnya tentang hukum nakliyah insya Allah akan kita bahas nanti pada bagian yang berikutnya. Sementara saya cukupkan sampai di sini. Ya, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada edisi yang ke-10 ini. Insya Allah akan saya sambung pada kajian yang ke-11 nanti. Semoga dapat dipahami dan dapat mengetuk hati untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.